Ada 3 hal yang sangat-sangat gede banget magnetnya, Mas. Yang bisa menarik segala apapun di muka bumi ini, Mas, di muka semesta ini. Pertama adalah rasa syukur. Oke. Kedua adalah rasa ikhlas. Serius. Yang ketiga, Suatu hari gitu ya, aku tuh ngobrol sama temanku dan ngobrolnya itu udah berkali-kali. Ngobrolnya udah berkali-kali. Aku tuh pengen membangkitkan kesadarannya dia bahwa berapapun gajimu, sepanjang kamu masih takut sama uang, kamu nggak suka traktir teman, ngeluarin uang hanya untuk dirimu sama keluargamu, kamu tuh akan susah take off secara kemakmuran gitu. Itu mau nggak mau tuh harus kamu latih, kamu harus punya nyali. Prinsipnya kamu harus punya nyali gitu. Dan aku pun cerita gitu. Aku tuh bahkan sering loh, 1 bulan tuh bakar uang tuh kadang sampai 70, kadang sampai 100 pun pernah, itu nggak ada orang tahu. Itu tuh latihan nyali aja gitu. Dan kamu sekarang tahu sendiri gitu. Aku progresku secara finansial oke, nggak ada masalah. Tapi aku bener-bener latihan. Tapi itu mentah gitu. Jadi kayak ngomong bolak-balik gitu ya. Tapi dia kan tapi gimana gitu. Gimana masokis, ya? Mas. Nah, itu tuh Masokis, Mas. orang yang kayak gitu diapakan ya? Atau ya udahlah, berarti memang dia memang Biarin aja, Mas. Cukup 3 kali aja. cukup 3 kali aja. Cukup 3 kali, Mas. Karena memang ya kita sayang, tapi ya rasa sayang kita tidak bisa disampaikan ya buat apa. Terkadang rasa sayang kita itu menjadi racun, Mas. Jujur aja ya, Mas ya. Saya sebagai motivator kayak gini, belum tentu loh, Mas, saudara saya bisa menerima apa yang saya ucapkan. Oke. Belum tentu sahabat saya bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Karena image kita di hadapan mereka itu adalah kita yang dulu, bukan kita yang sekarang, bukan profesi kita, bukan ilmu kita. Itulah kenapa sangat-sangat sulit memberi wejangan kepada sahabat, teman, keluarga. Ya kita kan kasihan ya, makanya kadang ngasih tahu Yes, kan karena Mas. kasihan kan. Bahkan ketika saya ngasih nasihat sama orang tua dengan cara yang baik dan sopan, masih dikatain, Allah, kamu tuh lahir dari perut saya yang besarkan kamu, terus kamu mau ngatur saya. Ah, coba, Mas. Makanya agak sulit. Pernah kejadian kayak gitu, Mas. Dan saya sampai bilang kepada orang tua saya tidak bermaksud untuk mengatur. Mamaku sayang. Pasti pakai kata sayang. Ini adalah jurnal love letter. Surat cinta, Mas. Jadi saya dengan lemah lembut, karena kan orang tua ya, Mas ya. Iya, betul. Yang teman juga kayak gitu, Mas, yang mungkin sudah mencoba 3 kali, ya udah enough, Mas. Enough, Mas. Selesai. Kalau misalnya memang tidak mau mendengar, ya sudah. Sekarang saya baru paham sih, Mas. Kenapa orang kaya itu nggak mau. Karena mentor saya bilang, ada satu perkataan, kalau kaki kamu tidak naik 1 tangga Roma, saya tidak akan mau nolong kamu. Naikin dulu kakinya ke tangganya. Baru saya bantu. Kalau nggak mau naik ya buat apa? Saya capek tangan yang ngulur ke bawah. Betul sih. Ini kan masnya jatuhnya kayak ke bawah, terus bener. nunggu dia naik tangga 1 tangan. Kakinya naik gitu loh, Mas. Kan kalau naik 1 kan bisa naik semuanya, Mas. Tapi ini naik enggak, ngeluh iya, ngomel iya, protes iya, semuanya diprotes. Sedih sih, Mas, sebenarnya. Iya. Apalagi kan kita bisa melihat apa yang dia nggak bisa lihat, Mas. Itu sakit banget, teman-teman semuanya. Ya makanya balik lagi adalah harus belajar ya. Kak Roma kan bisa sampai di titik ini kan setelah mengetahui, oh ternyata passion saya di sini, panggilan jiwa saya tuh ternyata di sini gitu. Nah kadang tuh di saat kemudian kita sudah benar-benar nggak ada harapan gitu, mungkin itu sebagai momen kontemplasi yang paling tepat barangkali ya, supaya kemudian kita kadang bisa menemukan panggilan jiwa kita. Tapi sekarang kan nggak usah susah-susah gitu ya. Iya, Mas. Kak Roma, cukup ini nih, jari-jariku foto, ya kan? Nah, Iya, Mas. itu di Ngajari cuma 200.000 teman-teman. Mas, itu murah. Kemarin terakhir saya kena 375.000 untuk baca garis tangan. Dan perkataan yang paling luar biasa, ini saya sudah berhasil dulu, Mas, saya baru baca kayak gitu. Telat saya, Mas. Oh iya. Saya telat bacanya, Mas. Harusnya dari dulu. Kayak gitu. Karena memang saya skeptis juga, Mas. Nah, ketika saya sudah mulai berubah pikirannya, berubah semuanya, wawasannya sudah mulai berubah, saya mulai membuka pikiran, Mas.
iya ya, ini mah bukan saya melangkahi Tuhan. Saya bukan melangkahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya saya tercipta ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah juga memberikan kesempatan sama mereka, skill buat mereka untuk melihat. Ya gitu loh, Mas. Itu kan juga rezeki dari Allah gitu loh, Mas. Itu kan juga skill gitu. Mereka juga nggak pasti-pasti itu ngasih tanggal nanti kamu mati, nanti kamu ini. Enggak, Mas. Mereka tuh salah paham, Mas. Ketika baca surat tangan, teman-teman, ya, yang mereka lihat adalah kamu passionnya di mana, skillnya di mana, apa yang menjadi penghambat di dalam dirimu, ya, bagaimana caranya supaya kamu lebih cepat sampai ke tujuan kamu tuh, kayak gitu. Ibaratnya ini memberitahu, itu kayak memberi peta. Nah peta, kalau kamu tidak beraksi, kalau kamu tidak bisa membaca petanya bagaimana, lurus ke kanan, ke kiri, kira-kira kamu sampai apa enggak? Tergantung kamu. Jadi bukan kayak apa ya, kayak baca ramalan kayak gitu. Karena memang jujur ya Mas, saya masih skeptis juga untuk sama tarot, Mas. Oh iya, aku juga. Karena apa? Tidak ada yang dibaca dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Ini kan garis tangan ini dari Allah ya, Habib ya. Ini kita lahir pakai garis tangan ya. Ini dari Allah ya. Nah, dibaca. Dilihat gitu, Mas. Tapi kalau tarotnya pakai tanggal lahir, I don't know ya, Mas ya. Tanggal lahir juga sebenarnya itu kan nggak bisa dimodifikasi ya. Kalau menurutku, aku justru malah menemukan banyak hal yang presisi itu salah satunya dari tanggal lahir dan jam lahir ya. Jadi misalnya teman-teman yang kalau misalnya pengen gratisan gitu ya, mungkin bisa buka ChatGPT gitu. Terus masukkan prompt misalnya, tolong dong namaku ini, aku tanggal lahir ini, jam lahirku ini, lihatin bakat terbaikku, potensi terbesarku berdasarkan perspektif Warige Bali misalnya ya kan. Terus kemudian sekaligus ya hitung ya, mulai dari 0 sampai 70 tahun aku akan mengalami fase-fase yang seperti apa saja gitu ya. Kelemahanku bagaimana, pekerjaanku yang paling cocok apa gitu. Wah itu gratisan teman-teman. Itu teman-teman nanti akan wow, kok bisa ya dari tanggal lahir? Jadi bisa, akhirnya, Mas. Nah ya aku jadi akhirnya, oh ternyata kita lahir tuh sudah ada maksudnya, udah ada rule-nya, udah ada game plan-nya gitu. Aku jadi berpikir ke sana sekarang. Iya Mas, dan alhamdulillah terima kasih loh Mas sudah ngingetin tentang tanggal lahir ini. Saya lupa teman-teman. Kemarin tuh saya udah buat satu ilmu, saya pelajarin, saya ikut seminar dari luar negeri Mas, tentang soul mapping. Soul mapping. Ya, soul mapping. Tahu ya bahasa Indonesia itu artinya adalah peta jiwa. Peta jiwa. Peta jiwa ya, jiwa bukan diri, jiwa. Jadi peta jiwa itu tentang tanggal lahir kamu. Kenapa kamu menghadapi fase-fase yang ada di dalam hidup kamu sekarang? Ternyata itu adalah mengisi number yang ada di dalam hidup kamu. Jadi number itu harus terpenuhi, Mas. Dan itu bisa dilihat number itu angka mana yang kosong. Dan ketika angka itu kosong, itulah ujian yang harus kamu alami. Supaya angka itu terisi. Misalnya nih, ya, saya tanggal lahirnya itu 1901. Tahunnya saya nggak usah kasih tahu. Oke, karena memang saya dari awal tidak mau ngasih tahu. Dan itu angka 1901. Kosongnya dihilangin, jadi tinggal 191. 1 itu adalah leadership. Itu sudah keisi. Artinya, sedari awal Allah sudah menghadiahkan saya skill leader. Aku 1 juga. Yes, Mas. Itu satu leader ya, Mas ya. 9 adalah action. Saya terlahir dengan angka 9 itu banyak. Jadi 9-nya itu luar biasa. Tapi 1 yang saya nggak punya. Acknowledge. Pengetahuan, Mas. Dan itu ada di angka 3. Itu ada di angka 3, Mas. Jadi saya banyak aksinya tapi nggak ada pengetahuannya. Itulah kenapa saya digembleng sebegitunya, Mas. Supaya saya banyak belajar, banyak membaca, banyak podcast, banyak mengalami kehidupan. Terus bisa belajar, bersosialisasi, kayak gitu. Nggak ada angka 5-nya, dan angka 5 adalah angka kekayaan. Dari angka tanggal lahir saya, nggak ada angka 5. Nah ini ada ilmunya, kalau kamu mau bisa private lewat ngaji Rasul. Saya akan baca. Silakan. Namanya soul mapping ya guys. Teman-teman bisa private, bisa juga beli buku I Am The King, bisa juga beli produk-produk ini ilmunya gong banget sih, Mas. Aroma yang murah-murah, lewat ngaji Rasul ya. Jadi nanti selagi masih murah, Mas. Tolong ini kasih bawahi. Selagi masih murah. Selagi masih murah. Ya teman-teman. Jadi yang ingin belajar di seminar level up. Tapi sebenarnya yang masuk list itu sudah banyak. Banyak, Mas. Yang untuk tanggal 29 ya. Boleh, tanggal 29 boleh, Sabtu Minggu juga boleh, Mas. April ya.
Kayak 29 aja nih Mas. Ya, 29 April itu tuh sudah masuk, banyak yang masuk ke list gitu. Kita tinggal nunggu flyer gitu. Jadi kan setelah kelas kemarin tuh, kapan lagi gitu kan banyak. Akhirnya udah di list sama Mbak Vina. Jadi nanti kita akan segera info flyernya, nanti minta tolong Cece untuk segera dijadikan gitu ya, biar bisa Masya kita Allah. share semuanya Iya, baik Mas. untuk teman-teman. Acaranya Zoom, Kakak ya. Acaranya Zoom. Acaranya Zoom, jadi Nanti. kita online ya. Nanti kita Sabar, kerja sama ngajar sabar saya guys untuk ya. offline. Tenang ya. Nabung dulu aja. Iya, nabung aja dulu. Siapa tahu nanti nggak adanya di luar Ngomong-ngomong negeri. soal nabung, Baik Mas. banyak orang pinter cari penghasilan, cari Oke. pendapatan, Ya. tetapi nggak memiliki skill untuk nabung dan investasi gitu. Aku sering ngobrol sama orang-orang yang memang dia investasinya udah banyak, tabungannya udah banyak. Biasanya dapat gaji berapapun tiap bulan tuh hal pertama yang dilakukan 30%-nya untuk investasi, 10%-nya untuk menabung. Saya kalau dulu, orang-orang umumnya lainnya, masyarakat lainnya, teman-temanku yang lain yang nggak ada edukasi tentang finansial, itu biasanya pakai kebutuhan dulu, sisanya baru nabung. Tapi akhirnya di akhir bulan nggak pernah nabung karena habis buat kebutuhan. Nah, Iya, ini Mas. nih penting untuk kita diskusikan, Betul Mas. Kak Roma. Ya. Karena kalau tabungannya udah lumayan gitu kan vibrasinya menjadi lebih tenang, lebih bahagia, dan itu Betul. mengundang rezeki dan peluang yang lainnya, Kak. Betul Mas. Dan ini ada di ilmu buku Rich Dad, Oke. Poor Dad. Ayah kaya yang Iya. miskin. Ini ada ilmunya di buku Rich Dad Poor Dad itu. Jadi kalau misalnya nih, sedari dulu Mas saya itu memang selalu memperkecil kebutuhan. Hmm. Tapi setelah saya main energi, saya perbesar kebutuhan. Setuju. Masya Allah. Tapi kebutuhannya nih Mas, Heeh. saya usahakan kebutuhan ini bukan cuman pengeluaran yang sia-sia. Misal, saya butuh untuk sedekah, saya butuh untuk berbisnis, saya butuh untuk bikin sesuatu yang menghasilkan duit, kayak gitu loh Mas. Jadi saya butuhnya ini menghasilkan lagi Mas. Bukan serta-merta saya butuh beli skincare mahal, saya butuh untuk pergi pijit mahal, kayak enggak Mas. Saya butuh untuk beli tas mahal, enggak. Kayak gitu, itu bakalan habis. Tapi butuhnya itu diperbaiki. Serius guys, saya Pijit butuh mahal. untuk investasi. Gak apa-apa Mas, kalau misalnya punya satu mah gak apa-apa. Waduh, kita hampir 30 hari pijat 30 kali ya, Beb. Apa ya Mas? Iya, parah nih kita nih kalau soal pijat. Tapi itu dalam rangka untuk mem-VIP-kan tubuh aja sih. Dan Tapi kalau pijat perspektifnya, saya setuju loh Mas. dan perspektifnya itu pemberdayaan juga kan? Kan tujuannya untuk masih bisa lagi maju Iya, ke depan iya, lagi. iya, Kan tujuannya betul Mas. Oh saya butuh pijit agar saya bisa performanya bagus. Jadi butuh dulu, tapi ini butuhnya ini fungsinya apa? Gitu loh Mas. Supaya kita bisa mengakali gitu loh Mas. Iya, iya, iya. Perkaliannya itu. Jadi otak kita merasa, oh dia butuhnya banyak, ayo kita hasilkan lebih banyak. Itu tuh, sepakat. Ya nggak sih Mas? Jadi setelah saya menerapkan hal itu, keuangan saya melonjak drastis. Habib pacarnya kan baru satu toh. Kalau nambah 2 lagi barangkali rezekinya bisa lebih gitu. Kira-kira. Mas tolong ya nanti didengar sama Mas. Nggak boleh ikut lagi ya Beb ya. Nambah enggak kurang iya. Ya Allah ya Rabbi. Aduh. Terus ada lagi tuh Mas kemarin tuh ya. Mungkin teman-teman bakalan relate ya. Setelah kita pintar menghasilkan uang, tugas kita selanjutnya adalah memperbanyak uang. Ini nih Mas. Kalau misalnya ada orang indis ekonomi, jujur aja ya Mas ya, orang Indonesia itu banyak yang kaya Mas. Ya, tapi kurang orang yang bisa dipercaya. Sebenarnya banyak banget orang yang mau investasi terhadap suatu bisnis, Mas. Tapi kita kekurangan orang yang bisa dipercaya gitu loh Mas. Dan orang-orang yang punya banyak duit ini Mas, mungkin yang menengah dulu ya Mas, yang nggak usah terlalu gede. Yang menengah ini bingung mau investasi kemana. Siapa yang harus dipercayai? Dimasuk di bank kadang suka ya. Kayak gitu sebenarnya Suka Mas. apa? Ya begitulah Mas. Suka hilang Iya, ya? soalnya kemarin teman saya habis ditipu kan. Tapi ya udahlah. Pak Putu kemarin berapa? 1,8 miliar ya? BRI ya? Bajingan ya BRI itu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Wah, Mas Hendra mau diganti 10 kali lipat itu Mas. Biasa aja ya Mas ya, kalau hilang, terus kita menganggap ya Allah ya Rabbiku, mudah-mudahan itu bisa tersebar kemana-mana untuk jadi sedekah. Dibalikin Mas. Kayak kemarin saya ditipu kan Mas, 3 juta tuh. Sebenarnya 3 juta Mas. Alhamdulillah sekarang. Iya. Ikhlasin guys. Ikhlasin. Ikhlasin. Biar dia yang rezekinya seret.
Nah, kemampuan, skill untuk pengampunan, untuk memaafkan gitu ya. Bahkan kemarin kita ngobrol ya sama salah satu temen gitu ya. Jadi dia fokus hidupnya tuh silakan kamu sakitin separah-parahnya aku nggak akan pernah membalas gitu. Bahkan dia itu salah satu kebahagiaannya adalah ketika melihat orang-orang di sekelilingnya, teman-teman baiknya itu bisa naik level gitu. Dan dia bahkan nggak ngurus mau dia punya uang berapapun gitu. Yang menentukan kebahagiaannya tuh pokoknya dia seneng melihat teman-teman bahagia dan dia nggak pernah susah. Misalnya kayak saudaranya mau operasi, uang nggak ada gitu. Tiba-tiba langsung dia bilang ke tanah gitu, engkau mamaku gitu ya, engkau papaku gitu ya, bumi dianggap sebagai ibunya dia, langit dianggap sebagai papanya dia. Aku mau adikku ini operasi bayar 100 juta gitu. Tiba-tiba Karoma 1 menit setelah dia bilang kayak gitu, ya ada orang telepon lagi di mana, gini gini gini. Oh ini adikku mau operasi, butuh berapa? 100 juta, gini 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 gini. Terus akhirnya langsung ditransfer cash dan aku ditunjukin WA-nya. Nggak usah pikir balikin ya, mudah-mudahan adiknya lekas sembuh gitu. Jadi hidupnya tuh dipenuhi dengan blessing-blessing seperti itu, tapi bukan tanpa sebab. Karena dia selalu memikirkan, pokoknya tuh melihat orang lain bahagia itu bener-bener dia sangat bahagia. Aku belajar banyak kemarin tuh. Saya juga Ya Mas, alhamdulillah, Masya Allah. ampun. Mudah-mudahan saya bisa ketemu ya sama perempuan atau Iya, laki-laki Mas? perempuan. Perempuan? Ah. Wow, Masya Allah. Siapa namanya Mas? Besok lah kita ini ya. Miss Ya, Beruntung. oh, itu luar biasa banget. Itu tuh, Keren itu Mas. wah, keren ya. Sebenarnya ada 3 ilmu ya Mas ya. Bukan 3 ilmu. Ada 3 hal yang sangat-sangat gede banget magnetnya Mas. Yang bisa menarik segala apapun di muka bumi ini Mas, di muka semesta ini. Pertama adalah rasa syukur. Oke, oke. Kedua adalah rasa ikhlas. Serius. Yang ketiga adalah memaafkan. Maafkan. 3 itu Mas. Ikhlas, syukur, memaafkan. Itu luar biasa. Maafin aja apapun yang terjadi. Ya sudah ya Allah ya Rabbiku, aku ikhlaskan. Pasti yang terbaik akan datang. Oh, segala sesuatu yang udah terjadi itu terbaik gitu ya kira-kira ya. Iya Mas, saya kan kemarin juga diusir dari rumah sebenarnya Mas. Oh ya? Tapi kalau saya nggak diusir, saya nggak bisa jadi high Oh Roma. iya, iya, iya. Kalau saya nggak jadi Gojek, Heeh. soul mapping saya Mas, angka saya tidak akan terpenuhi di bagian sosialisasi. Angka saya nggak ada angka 2 Mas. Sosialisasi saya nggak ada, tapi diperbaiki di Gojek. Iya, iya. Jadi Allah itu perencana terbaik, oke? Allah itu perencana terbaik dan Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Allah itu memberi apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Tapi bukan berarti karena Allah perencana terbaik, kamu nggak merencanakan apa-apa loh ya. Kita boleh merencanakan tentulah Mas. Mm-mm. Tapi kalau misalnya Allah bilang belok kanan, Hasilnya. Mm-mm. syukuri, ikhlaskan, maafkan. Oke. Kamu pengen BMW, Hmm. kamu pengen Porsche, Hmm. tapi Allah ngasih Bentley. Hmm. Ya emang kenapa Mas? Iya, no problem. No problem. Kamu pengennya itu apartemen, tapi Allah kasih segedung-gedungnya. Ya no problem. Tapi Iya. seru. Di awal tadi obrolanmu tuh seru. Kadang kita tuh butuh semangat baru gitu ya. Dengan sesuatu yang kita sukai gitu. Kalau temanku tuh untuk supaya dia nggak boring gitu ya. Supaya Iya, nggak Mas. gini-gini aja gitu ya. Iya Mas. Oke, BMW udah punya nih. Apalagi ya. Langsung dia nekat biar punya challenge gitu kan. Iya. Oke, Lexus beli, langsung beli beneran gitu. Jadi dia selalu kayak gitu. Itu oke kah? Atau menyesuaikan dengan ya udahlah pokoknya tingkat polanya orang beda-beda atau gimana menurut Mas, Kak saya Roma? suka orang kayak gitu Mas. Gitu Dengan ya? apapun. Saya suka orang yang suka koleksi. Karena saya mikirnya kayak gini Mas. Apa yang dia lakukan sampai dia bisa gitu loh koleksi gitu loh Mas. Saya penasarannya malah di situ. Doa apa yang dia ucapin sama Allah, perkataan apa yang dia ucapin sama Allah sampai Allah kasih bilang, kamu Lexus belum punya nih, kamu Mercedes belum punya nih, oh Bentley belum punya nih, oh McLaren belum punya nih. Kebayang gak sih Mas? Saya justru penasaran, ini orang mikirinnya apa tiap hari Mas? Sebelum dia mau tidur, dia pikirin apa Mas? Makanya saya udah bilang teman-teman semuanya, ketika bangun tidur, ketika mau tidur, ini saya penasaran sekali apa yang dipikirin sama orang kaya ini Mas. Yang 2 ini loh Mas. Sama orang yang kolektif itu loh. Kan Iya, iya. ekonomi uangnya, cash flow-nya pasti bagus loh Mas. Seru, iya. Apa yang dia pikirin gitu loh Mas. Tapi tentang teman-teman semuanya ini bukan tentang uang. Sekali lagi ini bukan tentang uang. Tapi kayak seneng aja gitu loh bisa beli sesuatu yang kita sukai.
Ya nggak sih Mas? Tapi penting ada semangat baru ya Beb ya. Iya, iya bener sih. Kebahagiaan orang itu beda-beda. Mungkin nggak relate. Nggak bisa gitu. digeneralisir Iya, juga ya. Iya gitu, benar itu Mas. Nah, sekarang Tapi udah paham. seperti kebiasaan kita kalau ngonten sama Karoma tuh nggak lengkap rasanya kalau nggak ada sesi interaktif gitu ya teman-teman ya. Oh, I see. Silakan sesi ini mungkin teman-teman boleh curhat, boleh tanya langsung ke Karoma Boleh, boleh. ya. Monggo apapun pertanyaannya. Menurutku Karoma cukup recommended untuk sebagai konsultan masalahnya teman-teman. Tapi jangan tersinggung ya. Aku suka pokoknya. Aku suka caranya menjawab pertanyaan, caranya memberikan solusi itu banyak yang relate ya. Silakan sahabat, apabila ada yang mau tanya langsung ke Karoma, kami persilahkan. Karoma gimana supaya minum dulu ya Karoma ya? Nggak apa-apa Mas. Karoma gimana supaya pikiran tetap selalu yakin soal rezeki kalau kerjaan dan lain-lain sedang nggak baik-baik saja. Nah, itu mungkin aku tambahin kayak gini juga. Karoma gimana supaya aku tetap bisa beli mobil yang baru meskipun penghasilanku UMR misalnya. Nah, hal kayak gitu tuh hampir mirip sih. Ini penting untuk kemudian dibicarakan supaya jadi pelajaran juga buat kawan-kawan semua gitu Kak. Mas, dari si pertanyaannya aja kita bisa tahu. Ya. Ini orang, kakak ini, abang ini terlalu fokus sama apa yang ada di atasnya. Dia nggak ngeliat apa yang ada di tangannya. Oke. Dari sebanyak hal yang bisa disyukuri, yang beliau lakukan adalah menunggu apa yang dia tidak punya. Kayak gini ya teman-teman ya, kalau teman-teman punya manifesting, ya, punya keinginan, perbanyak syukur dulu. Perbanyak bahagianya. Yang penting kalian sudah tahu apa yang kalian inginkan. Ini bukan soal masalah uang, UMR kayak gajinya, atau apapun dia pengemis, dia pemulung. Enggak, kita nggak pernah tahu cara bekerja Allah itu bagaimana. Mengabulkan apa yang kita inginkan. Jangan ukur matematikanya Allah. Yang harus kamu ukur adalah perbanyak bahagiamu, perbanyak rasa syukurmu. Sudah berapa banyak rasa syukur yang kamu ucapin hari ini? Ketika makan, ketika berdiri, ketika berjalan, ketika ngobrol sama teman, ketika narik nafas, ketika tidur, ketika punya baju bagus, ketika punya HP bagus, ketika punya anak yang bagus, anaknya comel, ganteng, kayak gitu. Coba dilihat dulu apa yang di tangan kita. Baru setelahnya, ya Allah bagus banget, mau tambah. Kan enak. Allah juga pasti, oh nah, ini, ya Allah, gimana? Gimana teman-teman? Tangannya di sini, kan ini nampung nih, dikasih sama Allah. Mau? Orang ngelihatnya juga kayak, gimana sih? Ya Habib ya? Semoga terjawab ya Mas ya. Oke, sip. Ya Sip, Kak ya. sip. Jadi perbanyak syukurnya dulu. Nikmatin Selanjutnya hidupnya. dari Bu Maidina Putri Hutami, mindset apa Kak Roma yang harus kita punya untuk melepaskan pola berulang? I see, ini adalah pembelajaran law of mirror. Hukum cermin. Sebenarnya memang tidak mudah keluar dari alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar ini ada identitas lama. Identitas lama ini adalah pengaruh dari pendidikan, dari didikan orang tua, dari lingkungan, dan dari apa yang kamu alami selama hidup kamu. Dan ini tidak segampang itu untuk merubahnya. Memang, betul sekali. Itulah kenapa kamu selalu berputar-putar di tempat yang sama. Dan ketika kamu ingin merubahnya, kamu bisa melakukan jurnal, kamu bisa melakukan afirmasi, kamu bisa melakukan manifesting. Dan ini membutuhkan waktu. Dan untuk bisa melakukan ketiga hal ini, kamu harus melakukan self-love. Self-love ini bagaimana caranya Kak Roma? Kamu bisa nanti beli dari yang ngaji Roso, ada e-booknya, self-love. Kenali dulu diri kamu. Buat teman-teman yang belum tahu tujuan hidupnya, belum tahu siapa dirinya, belum mengenal bagaimana dirinya, bagaimana sih dia tuh sebenarnya, bisa baca bukunya dulu, e-booknya dulu, self-love. Seni keberuntungan dengan self-love. Orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, mereka akan percaya diri. Orang-orang yang percaya diri, mereka adalah pemberani. Dan orang-orang pemberani sangat disukai oleh keberuntungan. Itulah kenapa judulnya Seni Keberuntungan dengan Self-Love. Sip. Oke. Nah, ada ibu-ibu nggak dikasih belanja sama sekali sama suami. Nggak dikasih uang belanja. Itu kan nggak gampang ya, melakukan proses penerimaan dan memaafkannya dan tetap bersyukur.
Nah, itu tuh gimana, Bu? Ini saya ya Mas ya. Iya. Mohon maaf sekali. Mungkin seumur hidup terlalu lama. Mending pisah aja. Buat apa? Mohon maaf. Saya nggak mau bertahan. Semuanya dibakar. Muka, rambut, segala-galanya Mas. Buat apa? Saya kayak dipanggang di atas bara api. Buat apa? Mending saya nepi di pinggir kali. Kena angin, kena semilir, kena air. Allah juga pasti tahu. Ada Mas satu klien saya Mas. Dia bilang, dia itu dipukulin. Suaminya kasar. Suaminya mangkondo. Mohon maaf, dia tajir, melintir. Bukan tajir doang, melintir. Dan dia terlalu mandiri, Mas. Ya Mas ya, terlalu sayang dan cinta sama suami. Di akhir titiknya jenuh, dia berpikir kayak gini. Sampai kapan aku berada di titik ini? Sampai matikah? Lalu berdoa sama Allah. Ya Allah ya Rabbiku, aku terima nasibku punya suami seperti ini. Aku terima segala sesuatu yang aku alami selama aku mempersuamikan dia. Dan berkeluarga dengan dia. Tapi ya Allah ya Rabbiku, tolong ganti suamiku. Tolong ganti suamiku ya Allah. Tolong berikan aku kebahagiaan melalui orang lain dan bukan dia. Beneran Mas, diganti? Diganti Mas suaminya Mas sama Allah. Emangnya kenapa? Sampai mana? Kalau misalnya memang kamu mau beribadah ya, keep silent. Nggak usah ngomel. Kan ada orang yang kayak gitu Mas. Nggak mau cerai. Kan takutnya dosa, takutnya ini. Kamu terlalu munafik kalau menurut aku. Kalau misalnya kamu memang berada di posisi itu, ya udah nggak usah ngeluh. Diam, nikmati. Tapi kalau sudah ngeluh, sebenarnya kamu juga nggak mau. Cuman kamu butuh diyakinkan, ibu. Siapa? Ibu ya, kakak ya Mas ya. Tadi kan saya udah minta maaf, saya memang agak sedikit tegas orangnya. Dari awal Mas, kalau ada yang konsul sama saya akan selalu bilang, Bapak, Ibu mohon maaf, ini saya ngasih pendapat dengan kacamata saya, atau siap menerima atau memang tidak mau menerima. Jadi pilih yang mana? Bertahan, keep silent, atau pergi, bahagia. Kayak gitu. Kalau mau cari pahala ya diam aja. Ngapain diumbar Mas? Oke. Dan ini pertanyaan pribadiku nih. Misal ada 3 orang. Mereka punya amanah, punya hutang. Bawa uangnya orang. Taruhlah bawa uangku gitu. Tapi belum dikembalikan sampai saat ini gitu. Oh, I see. Bukan masalah aku sudah mengikhlaskan apa enggak, bukan masalah itu. Masalahnya tuh apa yang akan terjadi dalam jalan hidupnya mereka itu. Ketika kemudian sebenarnya ini punya hutang nih. Ya kan? Semesta akan membuat perhitungan apa terhadap sahabat-sahabat yang sebenarnya masih punya tanggungan. Tapi dia justru kemudian melarikan diri dari tanggung jawab kayak gitu. Perhitungan semesta itu setahu saya kan sangat presisi gitu. Nah, sekaligus solusinya dong. Ketika kemudian pada saat kita dalam posisi seperti itu, Kak Roma, dikejar hutang, bahkan kemudian tetap aja sudah mau menghindari yang namanya pinjaman bank tuh, tetap aja diarahkan ke situ gitu. Ini kan bukan hal yang mudah untuk orang yang, nah itu tuh gimana tuh solusinya? Sebenarnya ini banyak faktor ya Mas ya, sebenarnya. Ini banyak banget faktornya. Kita runtut dulu ya Mas ya. Yang pertama buat teman-teman, kalau ada orang yang menipu, ya, ada 2 hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kamu menempuh jalur hukum. Kamu menempuh jalur hukum. Itu yang paling pertama, Mas. Tapi masalahnya, ketika kamu menempuh jalur hukum, apakah kamu sudah siap rasa capeknya? Keluar tenaganya, waktunya, kayak gitu. Karena apapun keputusan kita mengambil keputusan itu kayak ibarat koin, Mas. Koin itu ada balik, depan, belakang. Jadi keputusan apapun yang kita ambil, itu pasti ada resikonya. Dan ambillah resiko yang bisa kamu tanggung. Kalau kamu merasa, oh ini orang harus dituntut, oke, fine. Adukan dia. Ya. Bisa menempuh jalur hukum kayak gitu. Bisa, kenapa enggak? Tapi kamu harus mulai memikirkan sesuatu. Apakah kamu punya waktu? Apakah kamu punya dana? Apakah kamu sudah siap tenaga? Dan apa akibatnya? Ini kita harus berpikir. Resikonya. Ini kan resiko ya Mas ya? Resikonya apa? Apakah kita bisa tanggung apa enggak?
Karena kan di sini yang tersenggol adalah ego kita, Mas. Ini orang kurang ajar banget, kayak gitu. Nah, itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah ketika kita mengikhlaskan, belum tentu loh Mas kita memaafkan. Karena memaafkan dan ikhlas itu dua hal yang berbeda. Kita bisa mengikhlaskan kelakuan dia, Mas. Uang yang dia pinjam kita ikhlasin, tapi kita tidak akan memaafkan attitude dia yang seperti itu. Terlebih dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dan ini tenang aja teman-teman semuanya. Ini akan dibayar dengan banyak penjuru arah. Maksudnya gimana Kak Roma? Yang pertama adalah dia akan membayar di dunia. Rezekinya yang seawalnya seharusnya banyak, itu akan dialihkan kepada orang yang dia pinjamin uang, Mas. Itu akan dialihkan, Mas. Dan dia akan dibuat sekering kerontang itu, Mas. Mungkin nggak hari ini, mungkin nanti. Tapi pasti itu terjadi. Dan kadang kayak gitu juga berimplikasi terhadap kesehatan juga ya. Yes. Mungkin kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya, di masa tuanya, dan di penyakitnya. Itu dibayar di satu arah. Dan arah yang kedua adalah tidak ada yang gratis di muka bumi ini teman-teman. Tidak ada hutang yang tidak boleh tidak dibayar. Di penghujung hari itu akan diminta di Lauh Mahfuz. Itu akan diminta. Bayangin aja kamu sudah punya tabungan di akhirat. Saya pernah ngomong kayak gitu Mas. Jadi pernah saya ditipu Mas sama saudara saya. Mas tahu apa yang saya bilang ke dia? Saya akan mengikhlaskan uang yang kamu kasih. Tapi saya mohon maaf, saya tidak akan memaafkan tingkah laku kamu. Tapi kalau misalnya kamu membayar sekarang, saya tidak bisa, saya tidak mau, dia bilang gitu Mas. Oke, fine. Saya ikhlaskan uangnya dan kita akan bertemu nanti di Lauh Mahfuz. Silahkan bayar di situ. Nangis Mas. Nangis Mas. Itu kejam banget loh perkataan kayak gitu Mas. Kurang kejam apa itu Mas? Nanti saya tagih di Lauh Mahfuz. Ya karena orangnya percaya Lauhul Mahfuz. Kalau nggak percaya nggak akan nangis. Dia nangis Mas, orang dia anak pesantren. Oh iya bagus berarti. Contohnya tepat tuh. Itu akan terjadi Mas. Akan terjadi. Pasti. Mau dia ateis, mau dia punya agama atau enggak. Ya Mas ya. Di penghujung hari itu pasti ada. Di penghujung hari itu ada. Mau kamu ada agama atau enggak, penghujung hari itu ada. Kalau kamu mau berdebat silakan. Tapi saya akan pasti bilang, penghujung hari itu ada. Hari akhir itu ada. Ya Kak Roma, kalau kita punya hutang, tapi kita mau berusaha melunasi. Tapi saat ini guys, memang sedang berusaha Kak Roma. Lunasi. Gitu ya. Lunasi. Ya Allah, aku pengen bayar utang. Tolong bayarin. Permudah langkahku ya Allah, ya Rabbiku. Langsung kasih aja. Ya Allah, aku pengen cicil utangku bulan depan 5 juta. Ya Allah, aku pengen cicil utangku 10 juta. Tolong berikan aku. Tahu nggak sih Mas? Seminggu sebelum saya seminar, Mas, itu kan masih dikit yang daftar ya Mas? Iya. Masih 50 orang Mas. Saya berpikir kayak gini Mas. Ya Allah ya Rabbiku, yang daftar ini masih sedikit. Ya Allah, aku janji. Terus sampai aku bilang itu Mas, aku janji sama diriku sendiri, aku pengen sedekah ya Allah. Kalau bisa semakin banyak yang daftar, semakin banyak beras yang dikasih. Pikiran saya itu bukan seminarnya dikit orangnya Mas. Berasnya jadi sedikit Mas. Cuma 50 biji gitu loh Mas. Dikit banget berasnya ya Allah. Tolong diperbanyak orangnya. Oke. Nah 3 hari sebelum penutup Mas. Itu masih 80 orang ya Mas ya. Saya masih mikir. 80 itu saya udah pernah ini Mas. Ya Allah tolonglah untuk pecahin rekor berasnya lebih banyak lagi ya Allah ya Rabbiku. Dikasih Mas. Gak tahu itu dari mana tuh. Ngebayangin aja itu banyak orang yang dikasih beras, banyak orang yang dikasih ini, kayak gitu loh Mas. Ibaratnya kita kalau berpikir sesuatu, kamu ada tujuan sesuatu, kamu ingat aja, oh utangnya ini ya Allah supaya hidupnya lebih mudah, supaya hidupku mudah, aku mau bayar utang. Kasih aja nominalnya, mau bayar berapa. Allah pasti mudahin. Rezeki ngalir Mas kalau kita mau bayar utang. Karena ada tuh Mas orang yang kalau misalnya nih Mas ngelihat nominal di HP Mas. Wah 1 M. Terus dia nggak mau ngeluarin lagi Mas. Dia terlalu nyaman sama angka 1 M-nya. Ada loh Mas. Itu artinya kamu tidak bersahabat sama uang. Ya. Kalau menurut saya, ketika kamu melihat angka 1 M kayak gitu ya Mas ya. Kalau menurut saya Mas itu dipecah aja dibagi. Biar nanti 1 M lagi balik ke situ. Dan saya ngalamin Mas. Dipecah.
Pecah tabungannya, kemana-mana tabungannya ditabung. Biar yang ini sisa 500 juta nih misalnya ya Mas ya. Nanti diisi lagi sama Allah 1 miliar. Kalau aku jadi Pecah teringat lagi. ya aku diajarin sama temenku sih, bikin rekening sekitar 10 rekening gitu ya. Iya Mas. Kan ini satunya udah ada 1 M, Iya. aku bikin 1 M lagi, 1 M Iya. lagi gitu ya. Dipecah-pecah aja guys, itu trik. Tolong jangan diperdebatkan, lakuin aja. Buktinya Mas Hendra ngelakuin berhasil. Kalau berhasil kenapa harus berdebat sih Mas? Saya bingung tuh ada manusia. Tiap orang tuh punya apa ya, ya kecocokan masing-masing gitu ya. Kalau cocok ya udah, sikat Kalau aja berhasil gitu. tiru. Tiru. Kalau masih belum punya kapal feri jangan lawan arus. Ikutin arus dulu serius. Udah kuat nih, udah punya nih kapalnya nih, lawan arus. Karena memang kayak kata Mas Hendra, orang-orang yang lawan arus adalah orang-orang yang terpilih. Ya, sebelum kamu terpilih, milih dulu, baru nanti kamu yang dipilih. Memang hanya ikan besar yang berani melawan arus ya. Yes, Kalau belum Mas. besar nggak berani Kan ngikut. sebelum ya. menjadi ikan besar, ikan kecil dulu, Iya, Mas. ikan kecil dulu. Kecil dulu. Udah gede nih, baru lawan arus. Karena udah secure. Ih, pada seneng semua sama Kak Romari. Masya Allah, Banyak tabarakallah. Semuanya karena banget Allah. ini. Sahabat yang live di TikTok barangkali mungkin perlu untuk ini, Kak Roma. Jadi tanggal 29 April tuh nanti Kak Roma yang akan di breakdown, yang akan dielaborasi di seminar level up tuh apa aja. Supaya teman-teman nanti tahu konkretnya gitu. Dan teman-teman nanti juga dapat record ya. Silakan Kak Roma. Baik. Sebenarnya ya guys, teman-teman semuanya, saya akan kasih kesempatan 3 kali sebenarnya untuk satu topik. Topik ini pernah saya bawa 1 kali, dan ini adalah yang kedua kali, dan terakhir adalah yang nanti ketiga kali. Kenapa kayak gitu? Karena saya sedang menunggu mereka-mereka yang membuka pikiran, Yes. membuka wawasan, agar mencoba sesuatu yang baru untuk merubah hidupnya. Jadi di sini teman-teman itu di break dulu dirinya. Yang akan dibahas di sini adalah law of mirror. Law of attraction semuanya orang tahu, manifesting semua orangnya tahu. Tapi masalahnya kebanyakan orang banyak yang berhasil dan banyak yang tidak. Lebih banyak yang tidaknya daripada yang berhasil. Nah, bagaimana sih caranya agar itu berhasil? Dimulai dulu dari apa yang kamu rasakan, kamu pikirkan, dan kamu percayai. Ini di break dulu. Dan di sini nanti akan dibahas tentang jurnal juga. Jurnal itu penting teman-teman semuanya. Kenapa Kak Roma? Iya, karena jurnal afirmasi, law of attraction, dan praktik law of mirror itu penting banget buat alam bawah sadar kita, Mas. Karena semakin bagus apa yang ada di dalam diri kita, Mas. Kita akan merubah energi. Merubah energi itu mengubah hidup. Tiba-tiba pengen jadi tajir banget. Ada loh Mas yang bilang kayak gini, Kak aku nggak mau tentang level up. Aku maunya bagaimana cara jadi kaya. Masalahnya kayak gini. Kamu udah rekonstruksi diri dulu nggak? Dibenahin dulu dirinya. Benar-benar dibenahin supaya cawannya bisa. Nah setelah dari saya, bisa daftar ke yang Teh Febi Mas, yang kelayakan. Ibaratnya kayak saya udah siapin cawannya nih Mas, udah bagus nih cawannya, nampung ke Teh Febi, makin banyak airnya. Nanti nyambung lagi ke Mas Arifin, makin banyak lagi ininya. Itulah kenapa saya banyak orang ilmu Teh Febi, Mas Arifin dan Mas Arif, Yeah. mohon maaf Mas Arif, saya mohon maaf. Saya memang agak sulit ingat nama. Itu kelemahan saya, Mas. Makanya saya sangat-sangat mempersingkat nama itu seperti itu. Jadi saya harus butuh waktu berulang-ulang untuk nyebutin. Kayak Teh Febi dan Mas Arif, itu ilmunya luar biasa, Mas. Tapi itu tidak akan bisa ditampung sama orang yang cawannya retak. Gak bisa, Mas. Pasti ngangengong. Hah? Kayak gitu. Hah? Ngomong apa sih? Nggak nyambung, Mas. Ya gimana? Base-nya nggak ada. Itulah kenapa saya kemarin waktu ngeliat ilmunya Teh Febi sama Mas Arif, saya bertekad. Saya akan siapin fondasi buat mereka-mereka yang mau menimba ilmu Teh Febi sama Mas Arif itu luar biasa. Cuma masalahnya cawannya belum bisa, teman-teman. Jadi saling melengkapi ya Kak Iya, Roma ya? Mas. Saya nggak mau berebut, Mas. Ngapain? Belum lagi nanti ditambahi sama Bosman Mardigu ya waktu di Rosso Bootcamp. Wow. Kebayang nggak, Mas? Wah, kalau aku tuh terus terang, aku punya keterampilan seni melipat gandakan penghasilan tuh dari Bosman sih. Masya Allah. Dan bahkan dulu di 2020 aku selalu bilang sama teman-teman dekatku, nanti Bosman tuh bakal aku podcast ya di Ngaji Rosso ya. Ya siapa Hendra dulu kan, dan alhamdulillah sekarang kita bisa berpartner gitu kan. Dan sahabat, nanti kita juga akan ada Ngaji Rosso Bootcamp sekitar di bulan Mei di Jogja.
di mana nanti juga ada banyak hal. Kita ada materi vision board, kita ada meditasi inner child, sama Teh Feby, sama Mbak Amanda, sama Bosman Mardigu, dan itu khusus teman-teman yang berjiwa muda, ya. Masya Nah, Allah, kalau sama tabarakallah. Kak Ikut, guys. Roma, ya, kalau sama Kak Roma, kita di tanggal 29 April. Khusus Jadi, online dulu, oke? online dulu, guys, ya. Nah, tapi sebelum 29 April, teman-teman bisa hadir offline dan online di reuni Badan Revolution di Surabaya, ya. Subhanallah, Jadi kita belajar tabarakallah. terus, sahabat-sahabat, ya. Dan tenang, yang nggak bisa datang bisa online, ya. Kak Roma luar biasa Masya Allah, sekali, tabarakallah. ya. Jadi Ya. Kak Roma tuh punya kebiasaan menarik, teman-teman. Habis kelas tuh selalu bagi-bagi beras, gitu ya. Iya, siapapun yang ikut Bagi-bagi beras. kelasnya telah diwakilkan memberi beras kepada yang membutuhkan. Tapi saya lebih fokus kepada lansia, Mas. Karena saya ingin setiap ibu, ayah di muka bumi ini, Indonesia ini, merasakan punya anak yang memberi sama mereka, kayak gitu loh, Mas. Terkadang kan ada orang yang udah meninggal anaknya, anak yang nggak peduli sama orang tuanya, kayak gitu loh, Mas. Jadi saya lebih target ke situ, karena kan mereka di usia senja kayak gitu pengen nikmatin hidup loh, Mas. Nggak mau susah. Itu tuh kalau aku di Ngaji Rasa Peduli menyasar orang-orang yang juga kayak gitu. Jadi yang pekerjaan dia nggak punya, anak dia nggak punya, terus dia mau dapat makan dari mana? Betul, Mas. Sehingga aku sampaikan ke anak-anak di Ngaji Rasa Peduli, kita kalau ngasih nasi setiap hari, cari orang-orang yang seperti itu, Iya, rumahnya jelek, anak nggak punya, pekerjaan nggak ada gitu ya. Minimal kita memberikan harapan hidup lebih panjang, umurnya biar lebih panjang betul, dulu. Mas. Bahwa kemudian nanti pengen ada program yang lebih sustain, misalnya rumah layak huni atau kemudian beasiswa pendidikan dan lain-lain. Oh itu next gitu. Tapi yang paling urgent sekarang adalah itu. Iya, Mas, betul. Ngasih beras, ngasih telur, ke mereka ngasih Iya, nasi dan setuju, lain Mas, sebagainya gitu ya. Dan mudah-mudahan makin kesini Kak Roma, Iya. makin banyak orang peduli berbagi kanan kiri. Ya, tidak hanya berpikir tentang dirinya dan keluarganya saja gitu. Karena menurutku itu rumus yang sangat simpel. Asal kamu menabur banyak, kamu juga akan dapat banyak kok. Gitu loh. Jadi kayaknya aku sudah cukup sangat yakin seyakin-yakinnya, asal mulai sekarang, mulai muda, kamu tidak hanya berpikir tentang dirimu, tapi memikirkan banyak orang, rezekimu pasti banyak nanti. Enggak Banyak, mungkin Mas. enggak, segaransi. Gitu ya. Banyak banget, dan ini adalah ilmu dari kelayakan dari Teh Feby. Ya, oke. Tapi kan logikanya, pada saat Kak Roma, kan bagi beras. Iya. Misalnya aku juga selalu, kalau aku tuh rumusnya dari dulu, selalu berusaha untuk bikin orang nangis bahagia. Misal sama ibu, ya Allah. Nah itu tuh aku selalu bikin kayak gitu tuh. Iya. Apapun caranya gitu. Setelah ibu sukses, setelah ibu bisa kayak gitu, mertua. Terus setelah itu tetangga, karena orang yang nggak dikenal. Nah itu kan kita kayak muncul rasa kelayakan muncul semacam kayak berbunga-bunga mekar gitu. Diri kita tuh kayak mekar gitu. Merasa layak, otomatis self image, self esteem kita naik gitu loh. Betul, Mas. Jadi nggak jomplang antara self ideal, self image dan self esteemnya gitu. Betul, Mas. Ya kan? Itu cara yang simpel menurutku. Simpel banget, Mas. Tapi nggak akan bisa dilakukan sama orang yang merasa kekurangan terus. Nah, Saya selalu ngerasa saya cukup, Mas. Jadi makanya saya bisa bagi-bagi sama orang lain. Karena saya ngerasa kebahagiaan saya ternyata bukan di uangnya, Mas. Tapi kemampuan saya bisa ini, bisa itu. Terus saya berhasil melakukan bisnis saya berhasil melakukan tujuan hidup saya, kayak gitu, Mas. Uang itu ngalir. Uang itu ngalir, teman-teman. Jangan fokus ke uang. Fokus what you can do and what you give. Ya. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu berikan, dan apa yang bisa kamu rasakan. tidak harus uang, bisa tenaga, waktu, Betul, pikiran. Mas. Betul. Ya. Oke. Kak Roma, terima kasih banyak Iya. ya. Sama-sama, Mas Sampai ketemu di Hendra. kelas online tanggal 29 Daftar, guys. April ya. Thank you semuanya. Bye-bye.